Kami dari kelompok 5, di sini kami melakukan tugas besar RDL dengan judul Prinsip Kerja Manometer Sederhana pada Hukum Bernoulli. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Feradina Waningrum, NIM 120260021, Prodi Farmasi dari TPB 36. Nama saya Elvira Rustia Mardatila, NIM 120260022 dari Prodi Farmasi TPB 36. Nama saya Rina Farazalfa, NIM 120600023 dari Prodi Farmasi TPB 36. Nama saya Vina Vandah Putri dengan NIM 120260024 dari TPB 36 dalam Prodi Farmasi. Nama saya Nabila Rahdatul Aisy, NIM 120260025, Prodi Farmasi dengan TPB 36. Nama saya Desi Rahmawati, NIM 120260026, Prodi Farmasi TPB 36. Selamat menyaksikan! I've been going jeans cause I'm cool with it. On the space cadet. Manometer adalah alat ukur tekanan. Alat ukur ini sangat sederhana. Pengamatan dapat dilakukan langsung dan cukup teliti pada beberapa daerah pengukuran. Manometer kolom cairan biasanya digunakan untuk pengukuran tekanan yang tidak terlalu tinggi. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Cara pembuatan manometer pada percobaan kali ini yaitu pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Lalu kita mengukur panjang selang sesuai yang dibutuhkan. Lalu kita paku selang membentuk huruf U pada papan. Setelah itu kita tempelkan penggaris tepat di tengah selang. Lalu kita tempelkan balon dan juga botol di masing-masing sisi selang tersebut. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan adalah palu, gunting, penggaris, klem kabel, balon, botol, papan, dan selang. Prinsip kerja yang dilakukan pada percobaan ini adalah: pertama, potong papan sesuai yang diinginkan. Tempelkan selang pada bagian papan hingga berbentuk huruf U. Kedua, tempel penggaris di tengah huruf U. Kemudian, selang pertama ditempeli botol yang sudah dilubangi. Ketiga, selang kedua ditempeli balon. Kemudian, masukkan air secukupnya yang sudah dicampuri warna. Keempat, untuk menggunakan manometer tersebut, tekan botol kemudian air yang mulanya rata, air menjadi berubah. Kelima, hal yang sama pada balon, keluarkan angin yang terdapat dalam balon dan lihat perubahannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan air. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan alat tersebut untuk mengukur tekanan udara dengan cara meletakkan balon serta botol di masing-masing selang, di mana fungsi kedua benda tersebut adalah untuk memberikan tekanan berupa gas. Sebelum digunakan, permukaan air yang terdapat dalam selang diusahakan sama tinggi. Namun nantinya setelah diberikan tekanan, permukaan air tersebut menjadi tidak sama tinggi. Pada saat gas yang terdapat dalam balon dilepaskan ke dalam pipa U, terjadi perubahan pada ketinggian air yang mulanya sama menjadi berubah. Balon yang terdapat pada pipa tersebut memberikan tekanan sehingga air terdorong dan terjadi perubahan ketinggian pada air. Karena kenaikan tekanan sehingga udara di dalam corong menekan air dan terjadi perubahan ketinggian. Hal tersebut terjadi sama pada saat botol melepaskan gasnya ke dalam selang dan memberikan tekanan, lalu air terdorong, kemudian membuat air tersebut berubah ketinggiannya. Namun saat dilepas, air sangat cepat kembali tertarik ke dalam semula. Lalu didapati peningkatan kecepatan pada air ketika air diberi tekanan yang besar. Kelebihan dan kekurangan dari manometer. Kelebihan manometer zat cair itu yang pertama, pastinya sederhana dan pastinya murah. Perawatannya juga mudah dan ketelitian yang didapat juga cukup bagus, serta cocok diterapkan pada tekanan yang rendah. Dan kelemahan pada manometer zat cair adalah dalam operasinya memerlukan pengaturan posisi atau leveling. Hanya cocok untuk fluida tertentu dan tidak dapat dipakai pada tekanan dinamik. Kesalahan dalam pembacaan alat ukur manometer sehingga terjadinya parallax.
Keras sendiri sering terjadi karena si pengukur kurang memperhatikan sebagaimana saat pengukuran dilakukan, dikarenakan respon alat yang lambat dan tidak maksimal. Dan juga pengukuran yang harus mencatat hasilnya secara manual. Untuk pengembangan kedepannya, diharapkan alat yang harus inovatif dan kreatif, memiliki respon yang cepat dan lebih teliti dalam pembacaan alat ukur. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. dadah.